perlu ada kesadaran diri yang pertama. Yang kedua, dari sampah tersebut kita bisa mengolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja cukup menarik apa yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, salah satu finalis Duta Lingkungan 2024. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini ya, biar lebih semangat dan lebih seru lagi. Oke, Rosa, selamat pagi. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Aman perjalanan tadi? Aman. Aman ya? Tinggal di mana, Rosa? Di Perumahan Ilet Kota Mataram di Asrama Haji. Asrama Haji. Oke, Rosa, sebelum kita lebih jauh, apa yang menjadi pembahasan kita terkait antisipasi bencana jelang musim hujan di akhir tahun ini gitu ya. Kita mau tahu dulu sama teman-teman, mungkin juga penasaran Rosa siapa, mungkin bisa kenalin diri dulu deh langsung gitu, biar lebih akrab. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rosi Sapitri, asal saya dari Sumbawa Besar. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Semester berapa sekarang? Semester 3. Semester 3. Nah, mungkin teman-teman juga dari apa yang akan menjadi pembahasan kita, kemudian cerita dari Rosa sendiri, bisa ningkatin terinspirasi dari Rosa, ningkatin motivasi teman-teman juga ya, biar lebih aware lagi nih dengan kegiatan-kegiatan yang di luar gitu ya. Apalagi di awal perkuliahan itu penting banget. Nah, Rosa kemarin sudah masuk 20 besar ya. Kira-kira apa yang ngebikin Rosa itu tertarik dengan duta lingkungan sendiri? Kenapa nggak pilih duta bahasa, pendidikan, atau lainnya gitu? Saya lebih suka ke bagian lingkungan karena saya lebih suka melakukan penanaman, karena di wilayah saya itu kurangnya penanaman dan saya ingin mencoba. Kan ini Duta Lingkungan NTB. Saya pengen tahu Duta Lingkungan NTB ini apa bisa melakukan program kerja di wilayah saya tersebut. Karena dari tahun ke tahun belum ada program kerja di Sumbawa, karena di Sumbawa itu sangat minim pepohonan. Karena di sana masyarakat itu tidak terlalu berpikir jangka panjang, karena mereka melakukan penebangan dan alih fungsi lahan untuk melakukan seperti penanaman jagung, padi, dan lain sebagainya. Oh, jadi dari sebuah masalah yang terjadi di wilayahnya Rosa sendiri gitu ya, itu yang menjadi terkuak niatnya atau inspirasinya untuk mengikuti Duta Lingkungan. Siapa tahu ada solusi dari sana untuk wilayah di Sumbawa khususnya. Nah, kira-kira kemarin persiapan apa yang Rosa lakuin selama mengikuti proses Tentunya kompetisi? pelajari tentang lingkungan yang ada di NTB itu seperti apa. Itu sih paling pentingnya pelajari itu. Yang kedua, kita juga pernah melakukan penanaman. Di sana itu saya mendapatkan banyak pembelajaran, dapat orang-orang hebat juga mungkin ya di sana. Saya bisa kenal-kenal orang yang dari luar daerah dan lebih paham lagi tentang iklim-iklim yang ada di NTB ini. Itu yang saya pelajari, lebih ke iklimnya dan sampah-sampah juga. Nah, menarik dan tentu saja sangat ini berkesinambungan dengan topik yang kita angkat mengenai gimana sih cara kita mengantisipasi curah hujan yang cukup tinggi, apalagi di akhir tahun ya, angin, kemudian hujan yang lumayan lebat tinggi gitu. Kira-kira dari apa yang sudah dipelajari atau apa yang sudah menjadi pengalaman dari Rosa sendiri selama mengikuti Duta Lingkungan kemarin ya, selama berapa bulan? Ada 2 bulan lebih. 2 bulanan ya. Nah, kira-kira apa sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan, istilahnya dimulai dari rumah sendiri deh, untuk mengantisipasi misalkan kayak banjir atau tanah longsor gitu. Kira-kira seperti apa? Yang pertama, di bagian wilayah kita sendiri, kita bisa melakukan penanaman seperti penghijauan di wilayah rumah. Jika kita keluar rumah juga perlu kita mengurangi penggunaan kantong plastik. Kantong plastik. Iya, penggunaan kantong plastik kita kurangi. Kita bawa seperti kantong yang ramah lingkungan seperti tote bag yang kita buat sendiri dari kain. Ya, itu bisa mengurangi dampak-dampak daripada banjir, tanah longsor. Ya, kita mulai dari hal-hal kecil lah. Iya. Nah, kira-kira kalau dari Rosa sendiri mengingat gimana
yang terjadi di lapangan gitu. Ketika sampah ini mau dikemanain, banyak yang mengalihkan ngebuang sampah ke sungai, ngebuang sampah ke pantai. Jadi semua hal-hal yang istilahnya untuk pariwisata kita lebih maju malah makin down gitu. Padahal Lombok ini bisa dibilang ya, khususnya di Lombok gitu, apapun kita bisa dapat, tapi lingkungannya kotor gitu di semua hal. Kira-kira gimana cara kita untuk sebenarnya dari kesadaran masing-masing sih ya, tapi lebih tepatnya gimana cara kita buat teman-teman semuanya, keluarga gitu, istilahnya biar lebih aware nih gitu untuk pengelolaan sampah ini sih paling penting gitu. Perlu ada kesadaran diri yang pertama. Yang kedua, dari sampah tersebut kita bisa mengolah, entah kita membuat kerajinan ataupun lain sebagainya. Kita bisa mengolah sampah tersebut, atau perlu kesadaran dari pemerintah perbanyak tempat-tempat untuk pembuangan sampah dan daur ulang. Jangan hanya menumpukan di satu wilayah. Iya. Perlu kita membuat tempat-tempat untuk kita bisa mengolah sampah-sampah itu biar tidak numpuk. Jadi nggak Dan kayak merubahnya lagi jadi seperti kita bisa kan buat bunga, buat kerajinan lainnya, bisa dijual lagi, bisa menghasilkan uang lagi. jadi bisa diolah gitu Iya, ya. bisa diolah. Kalau di wilayahku sendiri ya, Rosa ya, apalagi di beberapa tempatku gitu, sungai lumayan jauh dari pedesaanku gitu, dari warga-warga gitu loh. Tapi untuk pembuangan sampah nggak ada sama sekali di sana. Boleh nanti konsultasi Mbak ya, wilayahnya di mana, kita bisa rembuk kembali dengan duta-duta yang lain. Iya, Kita bisa langsung terjun ke Ya lokasi. benar. Jadi untuk pembuangan sampah kita nggak tahu mau ngalihin kemana. Jadi masyarakat di sana kebanyakan yang aku lihat ketika mereka misalkan pagi-pagi subuh, namanya juga masih sepi ya. Kadang udah ditumpuk nih di depan rumah. Nanti kalau udah nggak ada orang atau apa dibuang di sungai. Kemudian biasanya atau nggak dibakar. Jadi kadang ada beberapa lahan yang kosong yang istilahnya kayak udah nggak dipakai gitu, nggak terurus gitu. Itu tempat mereka buang sampah semua. Jadi bener-bener nggak ada tempat istilahnya untuk di sini nih untuk ngebuang sampah kemudian nanti akan didaur ulang sama pihak yang terlibat gitu. Nggak ada. Jadi makanya ketika itu terjadi kayak sebenarnya selain dari kesadaran sendiri, pemerintah juga kan harus ikut andil gitu. Gimana bisa istilahnya memberikan solusi dari apa yang menjadi permasalahan di wilayah gitu. Nah kira-kira kalau menurut Rosa sendiri terkait hal-hal kayak gitu tuh gimana sih pendapatnya? Kita lebih ke butuh kesadaran dari pemerintah. Iya. Kemarin kita sempat singgung juga terkait tentang pemerintah yang kurang kesadarannya. Masyarakat tidak akan bergerak sebelum pemerintah ini memberikan wadah gitu untuk masyarakat melakukan hal tersebut. Perlu kita melakukan peneguran kepada pemerintah setempat. Jangan cuma gimana ya, lebih ke makan uang rakyat gitu, nggak ada bukti-buktinya. Nggak ada bukti. Iya. Jadi setidaknya udah janji, jadi harus ngasih solusi nih gitu. Apalagi dengan hal-hal kecil kayak buang sampah gitu ya. Nah kemudian kira-kira sebagai duta lingkungan nih, seberapa penting sih gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan sebelum musim hujan gitu? Penting banget. Karena apa? Di situ gotong royong itu kan penting. Di mana sampah itu berserakan di mana-mana, itu hal pertama yang menyebabkan banjir. Jadi perlu kita melakukan gotong royong sebelum ya datangnya musim hujan yang akhir tahun ini, supaya setidaknya kita bisa menghindari daripada banjir itu, walaupun tidak bisa kita semata-mata langsung kayak ibaratnya bisa menghentikan banjir, tapi kita bisa mengurangi daripada datangnya banjir tersebut. Iya, karena beberapa ada istilahnya bencana yang itu di luar kendali kita sebagai manusia, tapi ada juga bencana yang istilahnya kita bisa atasi gitu. Istilahnya untuk resiko dari rasio korban yang kebencanaan ini bisa berkurang gitu. Salah satunya banjir, tanah longsor, kekeringan, apalagi di wilayah ini kan untuk iklim luar biasa sekali ya gitu. Apalagi untuk curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ya Rosa ya. Kira-kira kalau dari Rosa sendiri untuk dari teman-teman nih gitu, ketika melalui perjalanan atau apa gitu, melakukan perjalanan entah dari Lotem ke Mataram, Mataram ke Lotem misalkan, kira-kira ketika ada hujan lebat atau curah hujan yang cukup tinggi, apa yang menjadi yang harus kita lakukan selain entah menyediakan payung sebelum hujan atau apa gitu, yang menjadi antisipasi dari kita sendiri gitu? Lebih ke gimana ya Mbak ya?
Kayak kalau ada hujan gitu. Ya, kalau ada hujan misalkan untuk teman-teman nih nanti biar istilahnya nggak ada beberapa kan kemarin apalagi hujan angin tuh gitu. Nah, untuk kita melakukan apa ya istilahnya untuk biar aman nih gitu. Gimana? Lebih ke mungkin kita melakukan pembangunan, bisa pembangunan halte sementara gitu di berbagai wilayah Oh, biar iya. kita bisa ada tempat neduh sementara. jalan gitu Iya. ya? Kan di jalan itu bisa kita bilang pohonnya juga nggak terlalu banyak ya. Kan nggak mungkin juga kita neduh di bawah pohon. Iya benar. Ya lebih alangkah lebih baiknya kita buat bangunan seperti halte di beberapa wilayah yang sekiranya bisa kita untuk neduh sementara. Ya apalagi kemarin kan di Kuripan khususnya yang bener-bener besar banget tuh angin kencang sampai berapa pohon ada yang ini kan rusak parah tumbang gitu. Jadi bahaya banget gitu untuk pengendara motor, masyarakat sekitar gitu kan karena kalau kita lewat dari sana bypass nggak sih yang di Kuripan tuh? Itu dah pokoknya kemarin tak lihat lumayan juga tuh untuk mengakibatkan korban yang lebih banyak gitu ya. Nah kemudian kira-kira kalau dari Rosa sendiri pernah nggak sih punya pengalaman unik atau seru dalam mengedukasi masyarakat gitu tentang pentingnya tuh menghadapi apa ya entah itu musim hujan, kemarau atau apa untuk iklim. Pernah ya di wilayah sendiri. Gimana ceritanya? Saya pernah melakukan bisa dibilang sosialisasi tentang lingkungan. Saya ingin melakukan penanaman untuk mengurangi longsor dan banjir tersebut, dan jawaban daripada masyarakat itu kita lebih tahu tentang lingkungan. Kita lebih tahu tentang lingkungan dan kita lebih tahu apa yang terbaik untuk lingkungan. Yang dimana mereka melakukan penebangan biar mereka bisa mengalihfungsikan lahan tersebut Iya. yang dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Tanpa mereka sadari lebih lanjut itu kayak gimana nanti ke depannya. Kita yang lebih tahu tentang lingkungan, yang sudah mempelajari lingkungan, memberikan edukasi kepada mereka, tapi mereka menyerang balik. Nggak Jadi terima. nggak terima, nggak mau mereka lebih paham tentang lingkungan karena mereka lebih dewasa. Padahal isi pikiran kita kan berbeda. Kita lebih tahu tentang lingkungan karena kita mempelajari ketimbang mereka yang hanya melakukan praktek langsung tanpa memikirkan efek panjang. Nah, ya langsung diserang balik, nggak bisa. Nah kira-kira Rosa sendiri ketika ngehadapin hal kayak gitu apa yang istilahnya gimana cara ngatasinnya? Hanya gimana ya, diam dulu seketika, pikir-pikir lagi gimana cara biar lebih bisa paham nih otak-otak masyarakat. Komunikasi lagi ke kepala desa, kepala dusun, coba ngomong-ngomong lagi, kita bawa bibit dan kita cuma butuh tenaganya buat bantu nanam nih. Nggak usah tenaga-tenaga lain, biar kita bisa sama-sama merasakan hasilnya nanti. Oke. Ternyata yang menjadi permasalahan juga nggak hanya dari pemerintah ya. Iya. Ternyata dari masyarakat sendiri juga ketika masih dalam istilahnya dengan pemikiran yang masih Ini mah. minim atau nggak mau tahu banyak banget stereotip yang kayak gitu kayak iya anak kecil mah bisa Iya. apa aku orang tua aku bener gitu jadi Lebih tahu. pernyataan seperti itu stigma itu yang sebenarnya ngerusak gitu gimana ketika kita ngasih pendapat ngasih arahan gitu tapi nggak dipercaya gitu. Nah kira-kira kalau dari Rosa sendiri nanggepin hal kayak gitu gimana sih gitu? Cukup senyumin aja dulu, karena nggak mungkin kan kita Iya. marah balik lagi. Diamin aja dulu, coba rebukin lagi sama kepala desa, kepala dusun, kita cari solusinya tuh kayak gimana. Jadi untuk pendekatan menghadapi. harus dilakukan dengan cara yang berbeda Iya. lagi. Karena orang tua istilahnya lebih ini ya, lebih kayak maunya dialus-alusin dulu Iya. gitu. Ditemenin dulu gitu. Baru mereka manut gitu. Apalagi kalau udah dikasih sesuatu dulu nih, baru yang kelihatan dulu, baru oh iya. Langsung aja gitu. Oke. Nah, kalau dari wilayah Rosa sendiri yang ada di Sumbawa untuk iklim di sana panas banget kan? Panas gitu. banget. Nah, kira-kira untuk penanaman atau untuk petani di sana untuk mendapatkan hasil yang maksimal tuh gimana? Kalau di sini kan di Lombok dengan berbagai macam sesuatu yang ditanam gitu bisa gitu. Kalau di sana kan panas banget tuh. Kira-kira kadang hasil yang mereka dapat itu memuaskan atau enggak untuk hasil? Tergantung hujannya sih, kadang memuaskan, tapi terkadang kita juga beli air di sana. Oh beli air. Iya, beli air.
kurang air juga di sana karena pohonnya juga memang sudah benar-benar banyak nggak ada. ditebang. Iya, gundul, benar-benar gundul di sana. Jadi kita terkadang beli air untuk biar nggak gagal panen, tapi terkadang ada di 2 tahun terakhir pernah gagal panen. Gagal panen. Iya. Disebabkan kurang karena air. apa? Kurang air. Kurangnya air. Ternyata nebang pohon juga menyebabkan Iya. kekeringan. Jadi jangan sembarangan buat teman-teman, apalagi buang sampah menyebabkan kebanjiran gitu. Iya. Jadi hal-hal sepele kayak gitu yang istilahnya ternyata itu yang menjadi apa ya, dampak besar gitu untuk lingkungan sekitar. Nah kalau misalkan kalau menurut dari Rosa sendiri, kira-kira persiapan apa yang harus kita lakukan ketika hujan lebat atau curah hujan yang cukup tinggi, entah kita yang misalkan berada dalam ruangan, apakah kan banyak tuh ketika ada geluduk nih, ih nggak usah main HP, kira-kira itu bener nggak sih? Atau misalkan nggak usah keluar, nggak usah di jendela, itu gimana? Benar sih, karena ini kan HP lebih memancing ini ya, energi daripada petir itu. Emang penting, jangan. Bener banget itu malah. Oh, Pernah kan jadi- terjadi juga di tempat saya waktu itu pernah terjadi di suatu, kan lagi di sawah, posisi lagi di sawah, tapi main HP, bapak-bapak ini tapi main HP, tapi tanpa dia sadar dari luar itu kan langsung nyamber dia. Posisi langsung sudah meninggal dalam keadaan HP-nya masih ada. Jadi yang Meninggal perlu langsung. diantisipasi dari teman-teman ketika curah hujan yang cukup tinggi, terus ada petir segala macam, yang pertama apa? Selain daripada nggak boleh terlalu pegang HP, kemudian apakah di tanah lapang kita boleh apa enggak, gimana gitu? Nggak boleh sih, lebih ke cukup diam aja. Diam di Diam rumah. aja di dalam, iya, diam aja di rumah. Jangan, ya lebih parah lagi kalau di tanah lapang kan diamnya lebih mempercepat kematian itu namanya. Terus nggak boleh di bawah pohon, itu benar apa enggak? Bener sih, tergantung pohonnya, kan ada pohon yang cepet disambar petir gitu. Hati-hati Oh, juga. iya kah? Iya, ada pohon yang cepet disambar sama petir. Pohon apa? Pohon apa ya namanya? Ciri-cirinya deh, biar teman-teman di sini juga tahu. Pohon kelapa juga Pohon penting kelapa itu. juga. Iya, kelapa. Kalau dia sendirian di bagian sesawahan itu, pohon kelapa juga paling penting itu. Oh, Sering juga deh sambar petir kelapa. kenapa gitu? Kurang tahu sih saya juga terkait itu ya, karena belum terlalu mendalami gitu. Tapi itu yang banyak terjadi ya, istilahnya Iya. pohon-pohon yang lebih tinggi, Iya, lebih kemudian tinggi itu. apa namanya, lebih lebat juga nggak sih untuk anunya, ranting segala macam, atau yang tinggi aja? Yang tinggi, kalau yang terlalu rimbun kayaknya enggak sih rantingnya. Tapi tergantung juga. Yang penting jangan di bawah pohon. Iya, yang penting jangan di Cukup bawah di pohon dalam sih, rumah. cukup di dalam rumah aja. Kalau lagi di luar ya udah neduh di tempat yang istilahnya aman nih buat Iya, teman-teman aman gitu buat ya. neduh gitu. Mm-mm. Nah kemudian kalau dari Rosa sendiri selama ngikutin duta lingkungan, hal apa yang dipelajari dari sana selain daripada ketemu teman-teman yang luar biasa, relasi yang banyak, yang berkompeten gitu, kira-kira ada apa lagi? Gimana ya, lebih ke, karena ini saya awal banget dapat pembelajarannya itu kayak saya lebih paham tentang lingkungan yang sebenarnya itu kayak gimana. Kan saya kemarin tuh hanya sekedar dengar sebelah pihak kan, tapi di sana yang sudah ada kayak yang benar-benar ahlinya yang membangun duta lingkungan itu siapa, apa, saya lebih tahu kan, lebih jelas gitu. Oh gini ternyata. Oke. Terus kemudian kalau dari Rosa sendiri ya, selama menjadi duta lingkungan di sana, kira-kira apa ya tadi, apa pesan yang ingin disampaikan Rosa nih buat teman-teman di sini gitu? Kiranya seperti apa untuk meningkatkan kesadaran kita terlebih dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana gitu untuk mengantisipasi bencana yang ada di wilayah. Motivasi atau pesannya? Pesan Pesan dari saya ya. Kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik, karena akibat daripada kantong plastik itu yang dari hal kecil bisa numpuk. Kalau plastik ini, usahakan kalau kita keluar rumah menggunakan tas atau kantong yang ramah lingkungan, yang terbuat dari kain. Terus yang kedua, khususnya untuk masyarakat Sumbawa nih, Sumbawa Bima Dompu, jangan terlalu sering melakukan penambangan dan jangan terlalu sering mengalihfungsikan lahan. Pikirlah jangka panjangnya itu kayak gimana. Karena semua kita bakal ngerasain gitu ya.
banjir, panas, kekeringan, pasti kita akan merasakan semua itu. Itu aja Jadi sih. gimana caranya sejak dini, sejak dari hal sederhana itu kita udah mulai ya untuk Iya. menghindari dampak yang besar, dan dari hal-hal sederhana itu sebenarnya bisa menjadikan sesuatu dampak yang bagus gitu, dampak yang cukup bagus dan lebih besar lagi, salah satunya tidak ada terjadinya kekeringan, banjir, curah hujan yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau dari Rosa sendiri, kalau di wilayah Lombok khususnya, kira-kira untuk kebersihan di pariwisata setempat, di pantai atau di mana kan kayak gimana menurut Rosa? Masih sangat gimana ya, bisa dibilang minim banget karena pantai-pantai di sini juga masih sangat-sangat kotor. Kemarin kita melakukan penanaman dan clean up itu di Senggigi. Mm-mm. Di sana pun kayak benar-benar kita cuma mengangkut sampah plastik kan, tapi sampah dedaunan itu juga lebih parah lagi. Lebih banyak lagi di Iya. Di sini juga pantainya juga masih terhitung sampahnya banyak. sana. Mm-mm. Apalagi di ini Luang Balo. Iya, lebih parah lagi itu. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari Sumbawa sendiri, kalau untuk pantai pariwisata di sana gimana? Kalau di wilayah perkotaan, pantai di perkotaan bisa dibilang kotor-kotor juga, sama kayak di Lombok. Tapi kalau di bagian Labangka, bagian sananya, bisa dibilang bagus. Karena di sana nggak terlalu sampah, ya nggak terlalu masih kayak asri gitu. Oh, jadi belum yang terlalu dijamahi dengan manusia-manusia rakus lah istilahnya. Iya, masih kayak terjaga lah dibilang. Masih terjaga. Nah, kira-kira terakhir, kira-kira tadi udah pesan ya, kesan, kemudian motivasi buat teman-teman yang nonton sekiranya gimana lebih aware lagi terhadap lingkungan, terus kemudian buat teman-teman yang mau ikut duta lingkungan gitu kan, mungkin terinspirasi nih dari Rosa sendiri mengingat gimana masalah yang terjadi di wilayah, kemudian ikut duta lingkungan untuk mencari solusi gitu. Kira-kira terinspirasi dari Rosa, nanti kiranya seperti apa untuk cari informasi untuk mengikuti duta lingkungan di tahun-tahun selanjutnya? Nanti saya akan share aja langsung gitu ya. Kalau bisa langsung follow aja akun ini Duta Lingkungan NTB. Di sana nanti bakalan ada informasi terkait semua pendaftaran atau apa. Nanti di sana juga bisa lihat program kerja kita itu seperti apa. Dan untuk program kerja kita belum mulai untuk tahun ini, tahun depan kita baru mulai karena mungkin sama-sama sibuk sekarang semua akhir tahun kan. Tahun depan kita akan mulai program kerja dan pesan saya satu, jangan takut untuk mencoba. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Benar-benar harus mulai sadar dari sekarang Iya, ya, dari hal-hal sadar. kecil. Dari hal kecil. Terima kasih banyak Rosa atas apa yang disampaikan pagi hari ini ya, mengingat bagaimana curah hujan yang cukup tinggi, kemudian iklim yang semakin luar biasa sekali ya, Luar untuk biasa akhir banget. tahun apalagi angin kencang, musim hujan. Jadi kita kalau untuk beraktivitas di luar harus lebih banyak mempersiapkan sesuatu hal yang istilahnya bikin kita lebih aman lagi nih ketika dalam perjalanan atau melakukan aktivitas di luar. Dan mungkin ada salah-salah kata dari kita ya Rosa, Iya. kita berdua mungkin maaf karena kita di sini juga sama-sama belajar. Iya. Dan semoga ada manfaatnya pokoknya. Terima kasih banyak teman-teman. Rosa juga makasih banyak Iya, udah Mbak, nyempetin sama-sama. hadir. Mungkin nanti setelah dari sini kita mau tahu lagi program kerja di tahun ini apa yang dilakuin gitu ya, sharing-sharing sama teman-teman lagi. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.